Halo, selamat datang kembali. Terima kasih sudah setia menemani kami di sini. Jika Anda menyukai kisah yang menguji batas nalar dan merayakan rasa takut yang paling purba, maka Anda telah menemukan rumah. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa Anda siap mendengar dan subscribe, agar kegelapan ini selalu tahu kemana harus kembali. Kisah kali ini adalah tentang obat yang menjanjikan surga, namun mengantarkan ke neraka abadi. Hujan di luar jendela apartemen Arya seolah tak pernah berhenti, sama seperti badai di dalam kepalanya. Setiap tetes air yang menabrak kaca adalah gema dari malam kecelakaan itu. Derit ban, pekikan Rina, lalu hening yang memekakan. Rasa bersalah adalah selimut dingin yang memeluknya setiap malam, menariknya lebih dalam ke jurang depresi. Foto Rina di meja samping tempat tidur, dengan senyumnya yang sehangat mentari pagi, kini terasa seperti sebuah dakwaan. Arya sudah mencoba segalanya, terapi, meditasi, bahkan pelarian dangkal ke alkohol. Nihil. Kekosongan yang ditinggalkan Rina terlalu besar untuk diisi. Hingga suatu malam, di sudut tergelap internet, sebuah iklan muncul di layarnya. Pil kalbu, ganti trauma Anda dengan kedamaian. Bukan amnesia, tapi penggantian memori. Iklan itu menjanjikan kebahagiaan otentik yang diekstrak dan disempurnakan. Bagi Arya yang sudah diambang jurang, janji itu terdengar seperti nyanyian surga. Tanpa pikir panjang, ia memesannya. Paket itu tiba dalam kemasan putih bersih dan minimalis, seolah menjual kesucian. Di dalamnya, sebotol pil kecil berkilauan. Inilah tiketnya menuju kebebasan. Atau begitulah yang ia yakini. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia menelan pil pertamanya bersama sisa harapan terakhirnya. Keesokan paginya, Arya tidak terbangun oleh mimpi buruk, melainkan oleh seberkas cahaya mentari yang hangat menembus celah tirai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lapang. Rasa bersalah yang selama ini membelenggunya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang anehnya terasa akrab. Kepalanya dipenuhi serpihan-serpihan memori yang bukan miliknya. Aroma kopi tubruk di pagi hari, semilir angin yang menyapu hamparan sawah hijau, dan tawa riang anak-anak yang bermain di halaman rumah joglo. Ia bisa merasakan kehangatan dekapan seorang nenek yang tak pernah ia kenal, dan mendengar alunan gamelan yang menenangkan jiwa. Ajaibnya, obat itu bekerja persis seperti yang dijanjikan. Saat menatap foto Rina, yang ada hanyalah rasa rindu yang lembut, bukan lagi sayatan duka yang mengoyak. Arya merasa hidup kembali. Ia mulai merapikan apartemennya yang berantakan, membeli bahan makanan segar, bahkan tersenyum pada tetangganya. Surga yang ia beli dalam botol terasa begitu nyata. Namun, di tengah kebahagiaan barunya, ada satu detail yang terus muncul dalam memorinya. Aroma bunga Kamboja. Awalnya wangi itu menenangkan, mengingatkannya pada pekarangan rumah di desa impian itu. Tapi perlahan, wanginya mulai berubah. Terasa lebih pekat, lebih berat. Seperti wangi yang sama yang ia cium di pemakaman Rina. Hari-hari berlalu dalam kabut kebahagiaan sintetis. Arya menjalani rutinitas yang terasa seperti miliknya sendiri. Bangun pagi, membuat kopi dengan resep desa yang tak pernah ia datangi,
Bahkan sesekali ia bersenandung lagu-lagu campur sari yang entah bagaimana ia hafal di luar kepala. Ia percaya telah berhasil menipu takdir, membeli jalan pintas untuk keluar dari penderitaan. Namun, surga pinjaman itu perlahan membusuk dari dalam. Kenangan indah itu mulai tercemar. Tawa riang di halaman joglo kini terdengar hampa. Dan senyum hangat sang nenek dalam memorinya kini menyiratkan kesedihan yang tersembunyi. Rasa damai yang ia rasakan mulai ditemani oleh kecemasan dan ketakutan yang asing, yang bukan berasal dari dirinya. Aroma bunga Kamboja kini menjadi teror. Wangi itu tidak lagi terikat pada memori, melainkan menempel di apartemennya seperti tamu tak diundang. Wanginya pekat, memenuhi setiap sudut ruangan, mengingatkannya pada wangi di rumah duka. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melirik ke cermin, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Selama sepersekian detik, pantulan di cermin bukanlah wajahnya, melainkan wajah seorang wanita pucat dengan rambut tersanggul rapi. Ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Namun, teror sesungguhnya datang saat ia mencoba tidur. Di sudut kamarnya yang gelap, berdiri sesosok wanita berkebaya kembang-kembang, sama seperti yang ia lihat di cermin. Wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang menyimpan kesedihan abadi. Arya sadar, ini bukan sekadar halusinasi. Ini adalah pemilik asli dari kebahagiaan yang telah ia curi. Panik merayap, dingin dan tajam. Tidur bukan lagi tempat peristirahatan, melainkan panggung bagi penampakan wanita itu. Arya mencoba menghentikan konsumsi pil kalbu, berharap semua akan kembali normal. Namun, ia salah. Kenangan dan sosok wanita itu tidak memudar, malah semakin kuat, seolah kini telah menjadi bagian permanen dari dirinya. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi nomor layanan pelanggan perusahaan farmasi itu. Panggilan tak terjawab. Emailnya kembali dengan notifikasi alamat tidak ditemukan. Situs web tempat ia membeli pil itu kini lenyap, hanya menyisakan halaman kosong. Ia telah ditinggalkan sendirian bersama konsekuensinya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah serpihan memori yang tertanam di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mencari di internet, mengetikkan kata kunci acak dari surga pinjamannya. Desa dengan rumah joglo. Nenek pembuat jamu gendong. Wanita meninggal kecelakaan tunggal. Setelah berjam-jam menggali, ia menemukannya. Sebuah artikel berita lokal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Judulnya, Guru Muda Berprestasi, Larasati, tewas dalam kecelakaan. Fotonya membuat darah Arya seolah membeku. Itu adalah wanita di cermin, wanita berkebaya yang menghantui malam-malamnya. Artikel itu melukiskan Larasati sebagai sosok yang ceria dan dicintai, namun meninggal secara tragis. Pencarian nama Larasati dan perusahaan farmasi itu membawanya lebih dalam ke sudut gelap internet, ke sebuah forum konspirasi. Di sanalah ia menemukan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari sekadar hantu. Sebuah utas dari pengguna anonim, diduga mantan karyawan, membongkar segalanya. Pil kalbu tidak menukar memori. Ia mengekstrak gema kesadaran dari orang yang baru meninggal. Mereka menargetkan individu yang tampak bahagia, namun memendam trauma rahasia. Ekstrak jiwa itulah bahan aktifnya. Arya tidak hanya menelan memori.
Ia telah menelan kepingan jiwa Larasati. Kebenaran itu tidak meledak seperti bom, melainkan meresap seperti racun dingin ke dalam tulang sumsum Arya. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Tidak ada perusahaan untuk dituntut, tidak ada obat penawar untuk dicari. Ia telah menelan pilnya dan transaksi itu bersifat final. Keheningan di apartemennya kini memiliki bobot. Ia tidak lagi sendirian, dan kesendirian itu tidak akan pernah kembali. Sosok Larasati tidak lagi berdiri di sudut ruangan. Ia kini ada di mana-mana. Saat Arya menatap jendela di malam hari, pantulan Larasati menatap balik dari balik bahunya. Saat ia berjalan, ia merasakan kehadiran langkah lain yang tak bersuara di sampingnya. Ia tidak lagi terjebak dalam siklus trauma orang asing. Ia terjebak dalam simbiosis abadi. Rasa bersalah atas kematian Rina telah hilang, tetapi kekosongan di hatinya kini diisi oleh penderitaan Larasati. Seorang guru yang tersenyum pada dunia sambil memendam luka yang tak terkatakan, yang kini menjadi lukanya juga. Setiap tarikan napasnya terasa berat, seolah ia ikut menanggung beban di dada wanita itu. Ia tidak lagi tahu di mana dirinya berakhir dan di mana Larasati dimulai. Tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sebuah rumah hantu, sebuah jangkar yang menahan arwah yang tersesat di dunia fana. Ia telah melarikan diri dari neraka pribadinya, hanya untuk menjadi penjaga gerbang bagi neraka orang lain. Aroma Kamboja tidak lagi datang dan pergi. Itu adalah parfum permanen dari penjaranya. Kisah pil kalbu adalah pengingat yang kelam bahwa tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka batin. Rasa sakit, duka, dan trauma adalah bagian dari perjalanan manusia yang harus dihadapi dan diproses, bukan dihapus atau diganti. Mencari solusi instan seringkali membawa kita ke jalan yang lebih gelap, di mana kita tidak hanya kehilangan diri sendiri, tetapi juga bisa melanggar batas-batas sakral yang tak seharusnya kita lewati. Cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai proses penyembuhan seberat apapun itu, dan untuk waspada terhadap janji surga yang datang terlalu mudah.